Malam itu, saya baru saja pulang dari perjalanan dinas di luar kota. Jalanan sepi, hanya ditemani suara angin yang menggerus daun-daun kering. Lampu mobil saya menyorot jalanan desa yang gelap gulita. Hanya sesekali terlihat rumah-rumah penduduk yang tertutup rapat. Jarak antara satu rumah dengan rumah lain pun cukup jauh, membuat suasana semakin mencekam. Saya mempercepat laju mobil, berharap segera sampai di rumah dan beristirahat. Namun, ketika melewati sebuah tikungan tajam di dekat hutan, tiba-tiba ada sosok besar berdiri di tengah jalan. Saya kaget dan langsung menginjak rem sekuat tenaga. Mobil berhenti mendadak, hanya beberapa meter dari sosok itu. Sosok itu tampak aneh. Dia berdiri tegak dengan tubuh besar, bulu tebal berwarna hitam kecoklatan, dan wajah menyerupai harimau. Saya sempat berpikir ini hanya mimpi atau halusinasi karena kelelahan. Namun, ketika makhluk itu melangkah maju dengan kaki berotot, saya sadar ini nyata. Astaga, manusia harimau. Saya bergumam sambil meraih handphone, mencoba mencari sinyal untuk menghubungi seseorang. Tapi tentu saja, di tempat seperti ini, sinyal pun ikut menghilang. Makhluk itu terus mendekat, langkahnya perlahan tapi pasti. Wajahnya kini semakin jelas terlihat dalam sorotan lampu mobil. Mata kuningnya menyala tajam, seolah memandang langsung ke jiwa saya. Taringnya terlihat mencuat keluar, memberikan kesan predator yang sedang siap menerkam. Saya mencoba memundurkan mobil, tapi kaki saya terasa kaku. Panik mulai menguasai pikiran. Saya tidak bisa tetap diam di sini. Harus segera kabur. Tepat ketika saya mencoba menyalakan mesin kembali, manusia harimau itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggema di sekeliling hutan. Suaranya begitu dalam dan menyeramkan, membuat bulu kuduk saya berdiri. Lalu, dengan kecepatan yang tak terduga, dia melompat ke atas kap mobil saya. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, saya menekan klakson sekeras mungkin. Suara klakson memecah keheningan malam. Tapi bukannya pergi, makhluk itu malah menghantam kaca depan mobil. Kaca itu retak, dan seketika rasa takut membanjiri pikiran saya. Dalam kondisi genting, saya akhirnya berhasil menyalakan mesin dan menginjak pedal gas secepat mungkin. Mobil melaju kencang, dan saya bisa merasakan berat makhluk itu yang masih di atas kap mobil. Dia mencakar-cakar kaca depan, mencoba masuk. Tapi kecepatan mobil membuatnya kesulitan. Saya terus mengemudi dengan keringat bercucuran, mata hanya fokus ke depan sambil berharap jalanan ini segera berakhir. Akhirnya, setelah beberapa kilometer, saya melihat perkampungan kecil dengan beberapa lampu yang masih menyala. Manusia harimau itu sepertinya tidak suka dengan cahaya. Dia melompat turun dari mobil dan menghilang ke dalam gelapnya hutan. Saya tiba di kampung dengan napas tersengal-sengal dan jantung berdebar tak karuan. Penduduk setempat yang melihat saya langsung berkerumun, bertanya apa yang terjadi. Dengan suara bergetar, saya menceritakan semuanya. Seorang kakek tua yang mendengar cerita saya hanya mengangguk pelan. Itu memang biasa terjadi di sini, nak. Manusia harimau penjaga hutan. Kau beruntung masih hidup. Saya masih terduduk di atas kap mobil, mencoba menenangkan diri setelah apa yang terjadi. Penduduk kampung yang berkumpul di sekitar saya, sebagian besar hanya menatap tanpa kata. Mata mereka seolah penuh dengan pengertian, seperti sudah terbiasa mendengar kisah serupa. Kakek tua tadi kembali mendekat, kali ini membawa sebotol air dan menyodorkannya ke saya. Minumlah, kau butuh tenang, katanya pelan. Saya mengambil botol itu, meneguknya dalam-dalam. Air yang dingin mengalir di tenggorokan saya, sedikit membantu mengurangi kepanikan. Apa maksud kakek tadi? Manusia harimau itu apa sebenarnya? Tanya saya, masih bingung. Kakek itu duduk di sebelah saya, matanya menatap jauh ke arah hutan yang gelap. Di sini, kami sudah lama tahu tentang keberadaan penjaga hutan itu. Manusia harimau, atau kadang kami menyebutnya penunggu hitam. Mereka adalah manusia yang telah bersatu dengan harimau, biasanya untuk mendapatkan kekuatan atau melindungi sesuatu. Konon, mereka adalah keturunan dari para dukun sakti yang dulu menguasai hutan ini. Tersentak mendengar cerita itu. Tapi kenapa dia menyerang saya? Saya hanya lewat, tidak melakukan apa-apa. Kakek menghela napas panjang. Tidak semua orang yang lewat di jalan ini bisa lolos. Penunggu hitam biasanya memilih orang-orang tertentu yang dianggap melanggar batas wilayahnya atau mungkin dianggap sebagai ancaman. Entah apa yang dilihatnya pada dirimu, tapi jelas kau telah memancing perhatiannya. Saya terdiam, mencerna kata-kata kakek itu. Jadi, ini semacam kutukan atau tradisi lama. Kakek hanya tersenyum tipis, senyum yang terasa penuh misteri. Mungkin lebih dari sekadar tradisi. Hutan itu bukan hutan biasa dan mereka yang tinggal di dalamnya bukanlah makhluk biasa. Kau beruntung bisa lolos, tapi tidak ada jaminan bahwa kau tak akan bertemu dengannya lagi, terutama jika kau terus melintasi jalan ini.
Ketakutan kembali menyusup ke dalam hati saya. Pikiran untuk bertemu lagi dengan makhluk itu membuat saya gemetar. Apa yang harus saya lakukan kalau suatu saat dia muncul lagi? Tanya saya, penuh rasa was-was. Kakek itu menatap saya dengan serius. Jika kau harus melewati jalan ini lagi, jangan pernah menantangnya. Jangan mengganggu hutan, jangan mengeluarkan suara keras. Dan jika kau merasa dia mendekat, usahakan tetap tenang. Tunggu hitam bisa merasakan ketakutan, dan itu membuat mereka semakin beringas. Kau harus kuat dalam pikiranmu, atau dia akan membawamu. Mendengar kata-kata itu, saya tak bisa membayangkan bagaimana menghadapi makhluk yang bisa menghantui saya kapan saja. Setelah beberapa saat, saya memutuskan untuk menginap di rumah salah satu penduduk, yang dengan ramah menawarkan tempat untuk beristirahat. Malam itu saya tidak bisa tidur. Pikiran saya terus berputar, membayangkan sosok manusia harimau yang masih berkeliaran di luar sana. Suara dari hutan membuat jantung saya berdetak lebih cepat. Meski pintu sudah terkunci rapat, saya tidak merasa aman. Di tengah malam, terdengar suara lolongan dari kejauhan menggetarkan suasana. Saya langsung duduk di tempat tidur, mencoba mencari tahu dari mana asalnya. Suara itu bukan lolongan biasa, terdengar seperti raungan yang samar namun menakutkan. Apakah itu manusia harimau yang saya temui tadi? Saya mencoba tenang, mengingat nasihat kakek. Namun, tidak lama kemudian, terdengar langkah kaki berat di luar rumah. Langkah itu mendekat, semakin dekat. Saya merasa napas saya terhenti. Pintu depan bergetar seperti ada sesuatu yang mencoba masuk. Hati saya berdebar-debar. Saya tidak bisa melakukan apa-apa selain berdiam diri, berharap makhluk itu tidak akan masuk. Langkah itu kemudian terhenti, diikuti dengan keheningan yang mencekam. Saat saya berpikir semuanya telah berlalu, tiba-tiba terdengar suara cakaran di jendela kamar saya. Perlahan-lahan, saya menoleh dan di balik tirai, samar-samar terlihat sosok besar dengan mata kuning menyala. Manusia harimau itu kembali. Saya tak bisa bergerak. Tubuh saya kaku karena ketakutan. Makhluk itu mengamati saya seolah-olah sedang mempertimbangkan apakah saya akan menjadi mangsanya malam ini. Saya menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, suara cakaran itu berhenti. Ketika saya memberanikan diri membuka mata, sosok itu sudah menghilang, meninggalkan saya dalam kegelapan dan rasa takut yang mendalam. Malam itu, saya selamat. Tapi di dalam hati, saya tahu bahwa manusia harimau itu belum selesai dengan saya. Setiap kali saya mendengar raungan jauh di tengah malam, saya tahu bahwa dia masih ada di sana, mengawasi, menunggu waktu yang tepat untuk ke Freddy's. Malam setelah peristiwa itu terasa panjang, meski akhirnya saya bisa terlelap sebentar menjelang fajar. Ketika pagi tiba, saya bangun dengan perasaan tidak nyaman. Suara burung-burung dan cahaya matahari pagi yang biasanya membawa ketenangan justru terasa aneh, seperti ada sesuatu yang salah. Pikiran tentang manusia harimau yang mengintai saya di malam hari terus menghantui. Ketika saya keluar dari rumah penduduk tempat saya menginap, kakek yang semalam bercerita sudah menunggu di teras. Wajahnya serius, seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Saya hanya mengangguk pelan. Dia kembali semalam," kata saya dengan suara gemetar. Kakek itu menghela napas panjang. "Aku sudah menduga," katanya pelan. "Dia belum selesai denganmu. Manusia harimau itu punya dendam atau ketertarikan tertentu padamu." Saya menggigil. "Kenapa saya? Saya tidak melakukan apa-apa." Kakek mengangguk, namun tetap menatap saya dengan tatapan tajam. "Terkadang tak ada yang perlu kau lakukan. Hanya dengan melintas di wilayahnya, kau sudah dianggap sebagai tamu yang tak diundang. Dia mungkin merasa kau mengancam wilayahnya, atau mungkin kau membawa sesuatu yang menarik baginya. Apakah ada cara untuk menghindarinya? Apa saya harus menghindari jalan ini seumur hidup?" Saya bertanya dengan penuh rasa takut. Kakek itu menggelengkan kepala. "Menghindari bukanlah solusi, nak. Kau bisa saja menghindari jalan ini. Tapi dia bisa saja mencarimu di tempat lain. Sekali manusia harimau itu menargetkan seseorang, sulit baginya untuk melepaskan. Yang bisa kau lakukan adalah menyelesaikan urusan ini dengan cara yang tepat." Saya menatap kakek itu dengan bingung. Menyelesaikan? Maksud kakek bagaimana? "Besok malam ada ritual pembersihan di desa ini. Itu dilakukan untuk menenangkan para penunggu hutan seperti manusia harimau. Jika kau ikut dalam ritual itu, ada kemungkinan besar dia akan membiarkanmu pergi. Tapi ritual ini bukan untuk sembarang orang. Ada risiko besar yang harus kau ambil." Saya menelan ludah, hati saya berdebar kencang. "Apa risiko itu?" Kakek itu memandang ke arah hutan, matanya penuh dengan ketegasan. "Ritual ini melibatkan pertemuan langsung dengan penunggu hitam. Kau harus masuk ke dalam hutan, membawa persembahan yang kami siapkan, dan menunggu dia datang.
Jika dia menerima persembahan itu, maka kau akan selamat. Tapi kalau dia menolak, saya berbisik, takut mendengar jawabannya. Kalau dia menolak, kau mungkin takkan pernah kembali. Suara kakek itu begitu tenang, namun penuh dengan bobot kengerian. Saya menimbang-nimbang pilihan saya, apakah saya akan terus hidup dalam bayang-bayang manusia harimau ini, selalu ketakutan setiap kali lewat dekat hutan, atau saya harus mengambil risiko besar ini dengan harapan bisa mengakhiri semuanya. Akhirnya, setelah berpikir cukup lama, saya mengangguk. Saya akan ikut ritual itu, kakek. Apapun yang terjadi, saya tidak ingin hidup dalam ketakutan. Kakek tersenyum tipis. Kau berani, nak. Persiapkan dirimu. Nanti malam kita akan masuk ke hutan. Sepanjang hari, saya merasa gelisah, tidak bisa tenang. Penduduk desa mulai mempersiapkan segala hal untuk ritual, termasuk persembahan yang terdiri dari kain putih, kemenyan, dan sesajen berisi makanan serta bunga. Mereka memberitahu saya untuk tetap tenang dan mengikuti setiap instruksi tanpa protes, tidak peduli seberapa aneh atau menakutkan situasinya. Malam pun tiba, dan saya bersiap bersama beberapa tetua desa. Di bawah rembulan pucat, kami berjalan menuju hutan yang sunyi. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah hutan itu sendiri tidak ingin kami masuk. Saya bisa merasakan dingin yang menusuk, lebih dari sekadar dingin biasa. Ini adalah dingin yang penuh dengan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, namun mengancam. Kami tiba di sebuah tanah lapang kecil, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang menjulang gelap. Kakek mengatur sesajen di tengah lapangan, lalu membakar kemenyan. Asapnya naik perlahan, mengisi udara dengan aroma yang kuat. Sekarang kita menunggu, bisiknya. Beberapa menit berlalu dan suasana semakin tegang. Lalu terdengar suara di kejauhan, raungan rendah yang sama seperti malam sebelumnya. Manusia harimau itu datang. Saya merasakan tubuh saya kaku, tapi mencoba untuk tetap tenang seperti yang diinstruksikan. Dari balik pepohonan, sosok manusia harimau muncul. Dia lebih besar dari yang saya ingat. Matanya menyala terang dan cakar tajamnya terlihat jelas di bawah sinar bulan. Dia berjalan mendekati sesajen matanya, tidak pernah lepas memandang saya. Jantung saya berdetak kencang, seolah ingin keluar dari dada. Manusia harimau itu berhenti tepat di depan persembahan. Dia menunduk, mengendus sesajen itu, kemudian berdiri tegak kembali. Ketika dia mendongak, mata kami bertemu, dan saya merasa seluruh tubuh saya bergetar. Apa yang terjadi selanjutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Saat mata kami bertemu, waktu seolah berhenti. Tubuh saya kaku, sulit bergerak atau bahkan bernapas dengan normal. Manusia harimau itu berdiri tegak, tubuhnya besar dan berotot, dengan bulu hitam pekat yang berkilau di bawah sinar bulan. Dia menundukkan kepalanya sedikit, seolah menilai saya dengan mata kuning menyala yang menakutkan. Kakek yang berdiri dekat saya berbisik pelan, "Tetap tenang, jangan bergerak dan jangan tunjukkan ketakutanmu." Dia sedang menimbang apakah akan menerima persembahan ini. Manusia harimau itu kemudian mengeluarkan suara rendah, raungan lirih yang menggema di seluruh hutan. Bau asap kemenyan yang terbakar semakin menyengat, membuat udara di sekitarnya terasa semakin berat. Dia mengendus sesajen sekali lagi, lalu dengan gerakan perlahan, menunduk untuk menyentuh kain putih yang diletakkan di tengah persembahan. Jantung saya berdebar-debar. Ini adalah momen penentu. Jika manusia harimau itu menerima persembahan, mungkin semuanya akan berakhir. Namun jika dia menolak, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya lagi, dan raungan keras keluar dari mulutnya. Suara itu membuat bulu kuduk saya berdiri, dan tubuh saya mulai gemetar. Dia tampak marah, matanya semakin menyala, dan cakar-cakarnya menekan tanah dengan kuat. Kakek dengan cepat melangkah maju, memegang tangan saya dengan erat. "Kita harus pergi sekarang," katanya tegas. Saya bisa merasakan ketegangan dalam suaranya. Tapi sebelum kami bisa bergerak, manusia harimau itu melompat dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan kami, menghalangi jalan keluar. Mata kuningnya menatap tajam dan tubuhnya membungkuk siap menyerang. Kakek mengeluarkan sesuatu dari sakunya, seuntai manik-manik yang terlihat usang dan kusam. Dia mengangkat manik-manik itu tinggi-tinggi di depan manusia harimau. "Kami menghormatimu, penunggu hutan. Biarkan kami pergi dengan damai," serunya dengan suara keras. Manusia harimau itu berhenti, matanya berpindah dari kakek ke manik-manik di tangannya. Sesaat, suasana hening. Lalu, tanpa peringatan, manusia harimau itu mengeluarkan raungan yang lebih keras, lebih menyeramkan, dan menyerang ke arah kami. Seketika saya merasa semuanya terjadi dengan sangat cepat. Saya ditarik oleh kakek, dan kami berlari sekuat tenaga keluar dari hutan. Suara raungan manusia harimau itu terus terdengar di belakang kami, semakin mendekat.
Kaki saya terasa berat, jantung saya berdebar kencang, dan setiap langkah terasa seperti perjuangan antara hidup dan mati. Kami berlari tanpa henti sampai tiba di ujung hutan, di mana sinar bulan mulai meredup dan langit menunjukkan tanda-tanda fajar. Begitu keluar dari hutan, suara raungan itu perlahan menghilang, seperti tertelan oleh kegelapan hutan yang misterius. Kami terjatuh di tanah, terengah-engah dan kelelahan. Kakek menatap saya, wajahnya pucat tapi penuh dengan kepastian. "Kau berhasil, nak. Kita selamat," katanya dengan suara parau. Namun, meskipun kami selamat malam itu, saya tahu bahwa pertemuan saya dengan manusia harimau itu tidak akan pernah benar-benar berakhir. Setiap kali saya mendengar raungan jauh di malam hari, saya akan selalu teringat akan sosoknya. Makhluk penjaga hutan yang mengerikan itu akan selalu menjadi bayang-bayang yang menghantui hidup saya selamanya.